Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, yakni harus dengan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin manusia akan mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah itu sendiri yang membuat syariat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diberikan contoh dan suri tauladan supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Maka apa saja yang diperintahkan Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Inilah tata cara bagaimana kita menghamba dan beribadah kepada Allah. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, Al-Quran dan Sunnah, maka amal tersebut akan tertolak. Itu pembahasan kita yang kemarin. Maka sekarang tema selanjutnya dari kitab Khut Aqidataka adalah hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Soalnya yang keempat sekarang, apakah kita beribadah kepada Allah dengan takut dan berharap? Maka jawabnya adalah na'am, iya. Na'buduhu kadzalik. Demikianlah kita beribadah kepada Allah. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dalam surat Sajadah ayat yang ke-16. Orang-orang mukmin itu mereka selalu berdoa, menyembah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Menyembah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Demikian juga di dalam firman-Nya yang lain, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi dalil ini insya Allah sudah mencukupi yang menjelaskan tata cara kaifiyah kita beribadah kepada Allah harus dengan dibarengi rasa harap dan rasa cemas. Sebab ini adalah pondasi kita dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah berharap supaya Allah memberikan kita pahala dan memasukkan kita ke dalam surga. Kita beribadah kepada Allah juga punya tujuan, karena kita takut supaya dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari siksa api neraka. Kita cemas, kita khawatir, kita takut. Maka hal itulah yang melandasi ibadah seseorang. Jangan sampai punya pemahaman. Ini sering kita dengarkan toh, pemahaman seperti ini. Kalau seseorang dalam beribadah kepada Allah masih mengharapkan pahala di sisinya, masih mengharapkan surga, berarti orang itu enggak ikhlas. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, beramal, berbuat baik, tujuannya karena takut kepada Allah, takut karena nerakanya, itu juga bukan ikhlas. Katanya seperti itu. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Karena ada memang sebagian orang yang jika mereka beribadah hanya mengandalkan rasa cinta. Sekarang pondasi Pak dalam beribadah, ini yang harus kita ketahui dulu. Pondasi seorang hamba dalam beribadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua al-khauf, takut. Yang ketiga ar-raja, harap, berharap. Jadi harus ada pondasinya. Karena ibadah yang kita lakukan bukanlah sekedar gerakan jasad saja. Kita takbir, ruku, sujud, puasa, membaca Al-Quran, ini semuanya bentuk ibadah, tapi bukannya gerakan saja, bukan hanya yang tampak oleh mata. Jangan. Namun juga harus menyertakan ruhnya, menyertakan hati di dalam beribadah. Seseorang dalam sholat bukan hanya rukuk, sujud, gerakan-gerakan itu saja, tapi hati harus khusyuk, merenungkan apa yang kita baca di dalam sholat. Itu ruhnya namanya. Nah, kalau ibadah seorang hamba tidak dibangun dengan 3 pilar ini, yakni mahabbah, khauf dan roja, maka ibadah ini bubar, buyar, tidak bisa langgeng. Ini namanya rukun dalam ibadah. Sehingga kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan hanya mengandalkan cinta tok gitu, maka mereka seperti orang-orang zindik. Orang zindik itu ya orang-orang yang menyimpang. Ada sebagian mengatakan orang-orang yang hanya mengandalkan cinta kepada Allah. Pokoknya saya ini beribadah karena dasar cinta, tidak mengharapkan apa-apa, tidak takut neraka, tidak. Sehingga ini akan menipu mereka, seolah-olah dekat sekali dengan Allah. Saking dekatnya, kalau sudah plek, konco plek, saking CEC, nggak usah sholat. Seolah-olah sudah dekat, cinta sudah. Ini orang-orang zindik, sehingga melupakan ibadah, karena hanya dibangun di atas dasar cinta. Lah kalau seseorang hanya beribadah cuma sekedar khauf tok, khauf,
Orang-orang yang khauf maka seperti orang Haruri atau orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu ya ibadahnya sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan. Siapa saja melakukan dosa dan maksiat maka mereka kafir. Itu orang Khawarij ya. Melakukan dosa besar, berzina, mabuk, judi, membunuh, sudah keluar dari Islam, kafir. Saking takutnya kepada Allah. Kalau yang satunya cuma sekedar harap, nah ini banyak orang tertipu sehingga mereka meremehkan dosa karena besar sekali harapannya dengan Allah. Saya minum khamr seperti ini kan dosa yang diampuni nanti. Yang penting saya bertobat kepada Allah, beres. Setiap hari saya hitung, saya total. Sekarang saya minum, besok saya judi, malam saya tobat. Aman sudah. Sehingga mereka terperdaya dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya harapnya. Allah itu Maha Pengampun kok. Iya, tapi kalau kita terus-menerus dalam kemaksiatan, ya itu namanya ECC. Gitu ya. Mencari masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Maka 3 pilar inilah yang dikatakan pondasi dalam beribadah sebagai landasan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta rukun ibadah yang terpenting. Lah kalau ibadah tidak dilandasi cinta, cepat bosan toh. Salat nggak ada cinta, menafkahi anak istri nggak ada rasa cinta, melakukan ketaatan kepada Allah nggak ada rasa cinta, cepat futur, cepat berhenti. Maka poin pertama dalam beribadah itu harus dilandasi dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu tuntutannya ya harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Allah juga, dan mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, maka itu juga mengharuskan kita mencintai orang yang bertobat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meringankan beban orang lain. Maka kita harus juga cinta untuk menghilangkan beban orang lain. Innallaha yuhibbul atos. Allah itu cinta kepada bersin. Berarti kita kalau mengaku cinta kepada Allah, ya juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tuntutannya seperti itu. Mencintai dulu. Oh, apa ya amal yang dicintai oleh Allah? Memaafkan. Ya, kita harus berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Khairun nasi anfa'un nas, atau orang yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, berupaya kita juga menjadi orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Hal yang dicintai Allah itu banyak. Orang bertobat dicintai oleh Allah. Kan langsung Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-khafiyal ghaniyya. Allah itu mencintai hamba yang tersembunyi, hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup, yakni qanaah. Itu dicintai oleh Allah. Nah, kita juga berusaha mencintai hal-hal demikian. Allah menuntut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik, berarti kita nggak boleh hasad, nggak boleh dengki, nggak boleh iri. Nah, kebanyakan manusia kalau ada saudaranya bisa berbuat baik, mereka justru iri. Ada orang sedekah gitu ya, Allah iku pencitraan sedekah iku, asli iku duit haram iku. Nah itu loh kadang-kadang sering Kemudian ada orang kasih sembako, kasih sembako, iku katanya nyalano RT. Makanya dem-dem sembako, ini namanya orang hasad. Kalau Allah sudah memerintahkan mencintai orang berbuat kebaikan, ya semaksimal mungkin kita juga berupaya untuk mencintai orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul utos.
Allah itu mencintai orang bersin. Maka ada orang bersin jangan dibenci. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahut tasa'ub. Allah itu mencintai bersin dan membenci orang yang menguap. Bersin itu dicintai Allah loh Pak, Bu, nggih. Tuh, bersin hajing itu Allah itu cinta loh. Karena apa? Orang yang habis bersin itu nggak ngantuk, semakin giat. Tapi kalau orang yang menguap itu nggak ngantuk, makanya nggak disenangi oleh Allah. Nek bersin tambah semangat Pak. Jadi tidak akan Anda temukan orang habis bersin langsung tidur, itu nggak ada. Tapi kalau orang yang ngantuk pemanasannya mesti menguap, pemanasan dulu, mukadimah 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit hilang kan gitu ya. Itu ada tahap-tahapannya. Tapi orang bersin, hajing itu langsung melek. Nah, ini alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, makanya disuruh bersyukur. Dan itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Maka orang mukmin berupaya juga akan mencintai perkara tersebut. Ini orang-orang beriman. Namanya cinta itu kan rela berkorban untuk orang yang dicintai. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban materi, korban semuanya, korban perasaan. Semuanya harus berani toh. Kita dulu dalam memperjuangkan pasangan kita dulu. Wow, luar biasa. Yang gak dijodohkan loh ya, yang memang dapat dengan perjuangan dan banyak kompetitor. Perjuangannya luar biasa, hujan-hujan dijemput, diantar ketika sekolah ataupun kuliah. Masa perjuangan ini Pak. Gitu belani Pak. Wah neraktir iki mosok kasih nongkok nore nang ngarepe pacar iki. Nah, itu memang seperti itu keadaannya. Dan kita kalau memang mengaku cinta kepada Allah harus berani meluangkan dan berkorban waktu tenaga dalam beribadah. Salat malam, korban waktu Pak, korban waktu istirahat namanya cinta kepada Allah. Dalam bermunajat, ngobrol, berdoa, memohon, meminta kepada Allah, berani lama. Kita WA, kalau dulu itu ya telepon-teleponan, kalau enggak surat-suratan, itu aja. Berani loh telepon lama, enggak mau diputus. Wes kamu tidur dulu sudah malam ya, kamu tutup dulu. Kamu dulu sampai subuh ngono-ngono ae. Enggak ditutup-tutup karena saling cinta. Harus ada didasari rasa cinta. Karena ibadah cinta itu diibaratkan kepala. Sedangkan khauf dan roja, harap dan juga cemas itu bagaikan 2 sayap yang akan terbang. Dua sayap yang akan terbang. Bagaimana seseorang itu bisa sampai ke tujuannya kalau dia nggak bisa terbang? Sayap patah sayap. Sayap patah itu nggak bisa terbang memang. Kalau sudah punya sayap, nggak punya kepala, ya nggak bisa berjalan. Makanya ada kepala, ada sayap. Diibaratkan seperti itu. Jadi jangan ibadah ikhlas gak butuh pahala. Rasulullah SAW saja mencontohkan kepada kita. Doanya yang jelas ya, doa yang jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah diberikan kebaikan di dalam dunia, kebaikan di dalam akhirat, dan minta dihindarkan, dijaga dari siksa api neraka. Berarti kita masih takut dengan neraka. Berarti kita juga masih berharap kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya inilah 2 sayap menjadi unsur atau menjadi barometernya, menjadi rukunnya seseorang dalam beribadah. Ini kan dalam beramal soleh ini kan ada tendensinya Pak, maksudnya ada tujuannya. Kita rata-rata dalam beribadah buat bekal, takut kalau nanti kita dimasukkan ke dalam neraka.
Sebelum ke neraka saja kita takut kalau di kuburan mendapatkan siksa kubur. Bagaimana kalau di alam kubur kita mendapatkan kegelapan, disempitkan kuburannya, tidak ada teman sama sekali, yang ada hanya siksa, dan sendirian lagi. Sebelum kita melangkah menuju alam akhirat, kan kita berada di persinggahan dulu alam barzah. Di alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Di alam barzah ini sudah ada namanya siksa dan juga ada namanya nikmat. Makanya bagi orang beriman yang meyakini dengan keberadaan siksa dan nikmat kubur, mereka pun beribadah. Kira-kira apa amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, yang bisa meluaskan kuburannya menjadi terang benderang dan seluas-luasnya. Dalam kubur itu seperti itu nanti. Nah, kita yakin, makanya kita beribadah kepada Allah. Kita takut dan juga berharap ampunan dan rahmatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan akhirnya harapan kita apa? Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Berarti sudah lengkap. Ibadah kita memang harus dilandasi dengan khauf wa tama', khauf dan roja. Sebagaimana ini tadi yang kita sebutkan, na'am na'buduhu kadzalik. Memang benar dalam beribadah harus dilandasi khaufan wa tama'an, dengan rasa penuh harap dan rasa takut cemas. Jadi seperti itu keadaannya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tujuannya adalah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi wajib menggabungkan antara al-mahabbah, al-khauf dan ar-raja. Seseorang tidak boleh beribadah semata-mata hanya mengandalkan rasa cinta. Hanya mengandalkan rasa cinta, nanti terjatuh seperti orang-orang tasawuf. Tasawuf cuma dzikir tok, cuma ibadah tok gitu ya. Saya enggak butuh dengan surga, dan saya ibadah juga bukan karena takut dengan neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Dan itu juga keliru. Tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiganya itu adalah rukun dalam beribadah. Dan itu keyakinan yang nggak benar kalau cuma mengandalkan rasa cinta. Nah, manusia yang paling bertakwa saja, yakni Rasulullah SAW, masih berharap, berdoa agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, agar diselamatkan dari siksa api neraka. Bagaimana dengan kita? Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, masih berharap dan cemas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa, akan terjatuh seperti orang-orang murji'ah. Itu namanya, istilahnya murji'ah, meremehkan dosa. Sehingga mereka tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan azab dan siksanya, menganggap sama saja antara orang mukmin dan pelaku dosa besar. Bagi mereka dosa besar itu tidak membahayakan kok. Cukup kita istighfar, cukup tobat, hilang dan diganti pahala. Enak kan seperti itu. Sehingga orang mau nyuri, mau mabuk, mau bunuh, mau berzina, mau nipu, gak ada masalah. Bahkan ada yang memiliki pemahaman, gak apa-apa kita nipu orang, gak apa-apa kita berhutang sama orang, mendolimi orang, yang penting bukan jamaah kita. Kalau di luar jamaah gak apa-apa itu. Nah, ini kan keliru sudah, ini tindakan kezaliman. Mereka menganggap enteng sekali dosa-dosa tersebut. Sudah gak usah khawatir,
Allah itu zat yang mau mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni loh. Yang penting kita mau tobat. Makanya kita harus dua-duanya harus jalan ini STMJ ya. Sholat terus masih jalan insya Allah. Yang penting sholat penting ya. Jaga sholatmu. Sak nakal-nakali kuwile, yang penting jaga sholat. Kayak aja ngombo. Gak popo nakal, gak popo jahat, yang penting sholat. Kan ini pemahaman yang keliru. Akhirnya memandang rendah atau meremehkan suatu dosa dan maksiat, dianggap enteng, sehingga mereka berhusnudon kepada dirinya. Saya ini gak punya dosa, kalaupun ada cuma sekecil paling ya seperti debu yang satu genggam itu aja lah. Kalau dilemparkan hilang. Sampai punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Mereka menganggap memang Allah zat yang maha pengampun. Bahkan mereka nggak mau berdoa, nggak mau meminta. Alasannya, Allah itu maha tahu. Apa yang ada dalam hati kita, Allah sudah tahu. Ngapain diomongkan? Loh, ngoten toh Pak. Kira sepintas kalau kita dengar, oh iya bener ya ngono. Lah apa kate ndonga nek ngono? Kan Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati saya. Aku kepingin sugih, rezekiku lancar, mlebu swarga, urip enak dunya akhirat. Wis gak usah diomong toh. Lah apa ndonga ngono. Allah itu mengetahui innallaha alimum bidzati sudur. Allah itu Maha mengetahui dan Maha awas apa yang ada dalam dada-dada kalian, di hati kalian. Wis pala rusak Pak kalau dipahami dhewe-dhewe ngene iki Pak. Usaha ibadah itu yes. Kelihatannya memang betul, dipikir-pikir oh iya bener ya. Jadi saya nggak pernah berdoa saat kalau kita sholat ya sholat, nggak usah doa lah, doa njaluk Allah ngerti karepku kok, paham roh wae sumpuk-sumpuk ini ku doa apa ngerti wis tak lakoni lah apa jare. Dikei yo, wes gak dikei yo. Batu durung wayahe itu rezekine. Ini kita dituntut untuk berdoa. Sampai-sampai Rasulullah saja memberikan nasihat wasiat kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad wallahi demi Allah inilah uhibbuka, aku lo cinta kepada engkau. Maka jangan tinggalkan satu doa ini setelah sholat fardu, yakni Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan pernah tinggalkan doa ini setelah sholat fardu. Dikasih wasiat nih Mu'ad bin Jabal. Doa apa? Memohon kepada Allah, meminta supaya benar-benar menjadi hamba yang istiqomah, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dan selalu berbuat baik dalam beribadah. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan itu harus diamalkan, dibuktikan, bukan cuma di batin. Ini orang-orang murji'ah itu mengentengkan dan menganggap gampang semua masalah. Jadi nggak ada rasa takut-takutnya. Harusnya kan ada penyesalan, menangis ketika berbuat dosa. Ini enggak, sudah aman. Habis nipu, habis korupsi, istighfar. Ya, ini kan juga buat pondok pesantren dan anak yatim. Insya Allah impas. Kalau tak total saya melakukan dosa korupsi sebesar 1 miliar, misalkan ya. Sedangkan ketika dalam bersedekah ditikelkan, dilipat gandakan 700 kali lipat. Di total sik pati lah, sik sosok ngono ya. Wes lanjut. Nah, akhirnya lanjut korupsi nih. Kan apa? Tujuannya untuk memberikan fakir miskin dan anak yatim. Ini nyepelek nodu dosa. Orang-orang murji'ah pemahaman seperti ini hati-hati. Yang satunya terlalu ekstrim. Dosa titik dianggap gede. Dosa gara-gara batal janjian, enggak iso ngono Pak ya. Pak nanti ya hadir ketemuan kita di rumah makan ini jam 10 Pak ya. On time Pak, on time. Oh siap, OTW. Ternyata jam 10 lebih 1/4 baru datang.
Sampai niku yo opo sih? Kok gak iso on time tepat waktu? Anda tahu nggak bagaimana Rasul memberikan kriteria ciri-ciri orang munafik? Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau berjanji itu tak tepat, sampai nggak tepat waktu ini. Munafik dan dosa besar. Tobat. Harus tobat. Ini terlalu membesar-besarkan dosa pula. Lumrahlah, wajar. Ya sangat wajar sekali ketika orang itu gak bisa tepat waktu karena mungkin ada keperluan, ada macet, ada ini, ada itu, gak langsung dihukumi munafik. Kalau berjanji itu gak tepat waktu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri nanti ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, sama-samanya ekstrim, terlalu ekstrim dalam menggampangkan suatu masalah, satunya ekstrim. Orang itu dihukumi dosa besar dan keluar dari Islam, kafir. Pak mau ekstrim tuh mau luar biasa, suka mengkafirkan orang itu, jamaah takfiri. Itu khawarij itu jamaah takfiri ya. Gak boleh, tidak semudah itu orang itu dinyatakan kafir. Tidak sembarangan, pokoknya gak sesuai. Wes keluar dari Islam, karena nggak mungkin orang yang beriman akan berzina karena dia punya iman, takut kepada Allah. Makanya orang yang berzina ikut dianggap sudah keluar, nggak punya keimanan. Yang namanya iman tuh Pak ya, kadang naik kadang turun. Pas naik imannya naik, masya Allah, saat kelebatan, astagfirullah. Itu kalau ada perempuan toh, mana ya. Tapi pas imannya turun, lah iki sing ngari masalah Pak. Imannya turun gitu, ya Allah. Andekan lo, boleh berandai-andai. Iya, nyesel aku biyen oleh bojoku ya. Kayak iki lah enak toh, nggak bisa. Orang naik entah turun. Nah, makanya ketika turun nggak bisa dihukumi langsung keluar dari Islam. Jadi pelaku dosa besar. Sedangkan ibadahnya ahlu tauhid, ahlu sunnah, yang mereka gabungkan antara rasa takut, cinta, kemudian khawatir. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Tentu kita nggak boleh. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-87. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Cuma orang-orang kafir yang berputus dari rahmat Allah itu. Makanya nggak boleh dikeluarkan dari Islam. Atau dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-56, wa may yaqnatu min rahmatillah, atau wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dzalun. Tidak ada orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Kecuali orang-orang sesat. Maka kita harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Diseimbangkan. Makanya kemarin kita disuruh untuk bersuudzon kepada diri sendiri, berpikiran negatif, dan berhusnudzon kepada orang lain. Ojo diwalik loh yo. Allah atau syariat itu memerintahkan supaya kita berhusnudzon kepada orang lain dan suudzon kepada diri sendiri. Bukan kebalikannya, berhusnudzon kepada diri sendiri dan suudzon kepada orang lain. Akhirnya nganggep awake luwe api, luwe bersih, luwe suci. Liyane wah wong iko lho. Nah, wong iko elek kabeh, sing apik awake dhewe wong kecap kalau sing nomor 7 ngono. Nomor 1 kabeh. Ini kita kebalikannya seringnya itu. Kita disuruh untuk suudzon, maksudnya kita tuh banyak dosa, banyak kekurangan, banyak salah, banyak aib yang akan mengakibatkan kita
banyak beribadah, beramal soleh dan mengharap ampunannya Allah. Lah kalau kita sudah husnudzon sama diri kita sendiri, wis salah, wis dosane entek kok bayi yang baru lahir. Soalnya kan aku Ramadan melok terus. Puasa Ramadan wis jangkep aku. Katane sing melok puasa Ramadan jangkep seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Koyo aku ya ikulah. Gak punya dosa. Kayak bayi yang baru dilahirkan. Aku sregep loh Lailatul Qadar. Ya, tetap sregep. Berarti ibadahku ini memang tak hitung-hitung gak remeh. Banyak ini memang ya. Itu terlalu husnudzon terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Merasa setiap amal perbuatan, amal soleh dan ketaatan yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah. Padahal ya banyak sekali amalan kita yang tertolak. Nah, tempatkan posisi khauf dan posisi roja sesuai dengan porsinya. Di saat kita melakukan banyak dosa dan maksiat, roja ini yang harus kita dahulukan, yang harus mendominasi. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Berharap supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu caranya. Dan ketika kita sudah banyak beribadah, takut kalau ibadah itu betul-betul nanti apakah diterima apa enggak. Sedekahku, apakah riya, apakah ikhlas, salatku, dan ibadah-ibadahku apakah memang sesuai, apakah ini enggak butuh viral saya ini. Soalnya apa? Baca Quran langsung upload, Alhamdulillah habis baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Masya Allah, maljum saya adalah dengan ibadah membaca surat Al-Kahfi. Subhanallah, maljum malam Jumat. Berbeda dengan kebanyakan orang. Dia upload Pak, suratnya tok tabarok jebret. Mau diwaca mbora tapi penting kan diupload dhisik. Insya Allah, saking pedene. Apakah ibadah kita semuanya itu benar-benar tulus, ikhlas, murni karena Allah, atau masih banyak tendensi? Kalau masih banyak tendensi kan otomatis gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita meletakkan antara khauf, roja serta cinta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Dalam doanya, Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Sering doa Pak seperti itu. Bukan seringnya, memang kita harus berdoa memohon surga. Karena apa Pak? Surga dan neraka itu makhluknya Allah. Dan surga neraka nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan waktu di dunia dia telah memohon aku untuk bisa masuk ke dalam surga, maka masukkan si fulan ke surga ya Allah. Ya Allah, waktu di dunia si fulan terus memohon kepada Engkau supaya terhindar dari neraka, maka jauhkanlah hamba-Mu ini dari siksa api neraka. Mereka makhluk dan menjadi saksi kelak ketika kita pulang di akhirat. Maka jangan diremehkan doa ini. Memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka. Karena apa? Nanti mereka yang jadi saksi. Dengan mungkin nggak terlintas, pokoknya penting doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ternyata mereka nanti jadi saksi karena makhluk. Surga itu makhluk diciptakan oleh Allah toh, ya malaikat, semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kan muazzin saja ketika memandangkan azan, semuanya menjadi saksi kelak di hari kiamat. Makanya jin lari, nggak mau jadi saksi nanti bagi seorang muazzin. Nah, ini yang perlu kita tekankan, bahwa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya supaya mereka benar-benar memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka.
Soal yang kelima. Kita habiskan. Al-ihsan. Sekarang ihsan. Huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Qala Allah ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, dalam surat Syu'ara 218 219. Kita bahas sekarang masalah ihsan. Apakah ihsan dalam ibadah itu? Ihsan adalah merasa diawasi Allah ketika beribadah. Allah berfirman yang artinya Allah itu adalah zat yang melihat engkau ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dilihat, Allah itu maha melihat, maha awas. Itu namanya ihsan. Derajat ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah menggapai derajat ihsan, maka dalam beribadah kepada Allah, dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa diawasi. Ketika malaikat Jibril dalam hadis yang panjang, dan ini juga ada dalam kitab Arba'un Nawawi hadis yang kedua, ketika ada malaikat datang dengan merubah wujudnya menjadi manusia, sedangkan Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba dia datang dengan berpakaian putih bersih sekali, rambutnya juga hitam, dan tidak ada tanda-tanda dia itu sedang safar atau habis melakukan perjalanan jauh, masih bersih. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, duduk bersimpuh, menempelkan antara lutut dengan lututnya Rasulullah dan meletakkan tangannya di pahanya. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad. Orang-orang sudah bingung. Ini kan Nabi, seorang Rasul, dia kok jambal, "Hei Muhammad, tuh sopo iki?" Akhirnya dijawab, "Akhbirni anil Islam." Dijelaskan Islam itu adalah rukun Islam, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian sodakta, kamu benar. Ditanya lagi, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku tentang iman. Dijawab iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, kepada juga hari kiamat, kepada takdir. Kemudian baru ditanya, "Akhbirni anil ihsan." Kabarkan aku tentang ihsan. Maka dijawab, "Al-ihsanu." Loh, kok sudah balik ini ya? Al-ihsanu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau telah melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh ia telah melihatmu. Ini namanya ihsan. Maka di sini para ulama menjelaskan inilah derajat-derajat yang tentunya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Malaikat Jibril bertanya dari hal yang paling pondasi utama, kemudian tingkatan yang lebih tinggi, yakni iman. Orang yang Islam belum tentu iman, tapi orang beriman mesti Islam. Orang yang ihsan, beliau mesti iman, ya mesti Islam. Tapi orang Islam, orang mukmin belum tentu ihsan. Jadi ihsan itu yakin ya Pak, diawasi oleh Allah, sehingga dalam beribadah dia tidak ragu-ragu. Sedekah Pak, bagi orang muhsin itu Pak ya, yakin kalau nanti akan diganti oleh Allah, dan harta ini yang akan ditemui kelak di akhirat. Sing tak simpen, sing tak gawe blonjo, mangan, ngombe, spring bed, AC, kipas angin, dapur, iku munu jange tak tinggalno. Ditinggalkan. Itu bukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kalian belanjakan untuk akhirat, untuk sedekah, untuk kepentingan fisabilillah, untuk jihad, untuk donasi, untuk pondok pesantren dan yang lain-lainnya. Itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Bagi orang muhsin itu tidak diragukan lagi. Semakin dikeluarkan hartanya, semakin banyak, semakin senang dia.
Jadi orang muhsin itu Pak, semakin berbuat kebaikan, semakin bahagia, semakin longgar, semakin dia menghabiskan hartanya, semakin gembira. Makanya Umar bin Khattab sama Abu Bakar ketika diseru untuk membelanjakan, menafkahkan hartanya fisabilillah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan? Cuma Allah dan Rasulnya, entek beres disumbang no kabeh fisabilillah. Karena orangnya ihsan, yakin seyakin-yakinnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat baik. Wis mesti wis. Sampai bab sedekah loh ya. Bantu orang pun juga sama. Saya membuka pintu musola ini karena nggak ada yang mau buka toh, dibuka. Ini orang muhsin, yakin Allah melihat dan Allah akan mengganjar. Dan tidak akan disia-siakan. Kenapa orang perhitungan? Karena kurang yakin. Duit kiwa iki ya 1 juta. Duit tengen 1.000. Mau dimasukkan ke kaleng. Kira-kira ndi dhisik sing dilebokno? Gak kabeh Pak. Soalnya 1.000 Pak ngono lho. Dilebokno maneh golek sing 2.000. Lah iki sing bener ngono Pak. Ngono lho. Nah, gak mungkin, gak kabeh iku bener. Iki 1 juta ya, man. 1.000 ketok gede. Walah mung mek kaleng liwat ae kok 5.000 apik wisane. Lainnya klitikan tok. Aku 5.000 10.000 apik. Karena apa? Kurang yakin. Bagi orang yang yakin, loh sing 1 juta tak temoni pasti. Engko alasane, Ustaz, kan namanya memberi itu dengan tangan kanan, makanya tawasukan tangan kanan Ustaz, tangan kiri 1 juta soalnya. Tangan kanannya dhisik sing cilik-cilik, gak bisa apa seperti itu. Makanya apa ya, orang ihsan itu memang derajatnya itu tinggi sekali. Sekarang apa? Merasa diawasi, mau berbuat jelek, buruk gak berani. Ketika beramal soleh semakin yakin. Adem-adem sholat malam karena sing delok ya gak budal. Tapi orang muhsin, Allah itu ngawasi aku. Nanti aku diminta pertanggungjawaban. Kamu sudah bangun malam, kenapa gak sholat? Kenapa gak witir? Kenapa gak tahajud? Wih, tambah banyak nanti persoalannya. Budal. Orang muhsin itu kayak gitu ya. Menyingkirkan duri itu kalau bukan orang muhsin itu gak bisa. Gak ada sifat kepedulian. Ada kerikil di jalan, wih kerikil sakno kok ngeneki wong-wong. Mek sakno tok, gak ada tindakan, gak ada respon. Harusnya kan berhenti jebret, baik bahas sepeda motor ataupun mobil. Kalau kelihatan itu ada batu di tengah jalan, dan itu sering kita dapati toh pengalaman-pengalaman seperti itu. Walah, wis engko elak paling sing buri di mana? Gak ada yang ngambil. Baru jeglek, wis kait respon gitu loh. Kalau enggak kita sekadar ada lubang, ada kerikil, ada batu, ada pecahan beling, ada sesuatu menghalangi di tengah jalan. Kalau kita memang yang pertama kali melihat, berhenti walaupun sudah dilewati. Jangan sampai lu sekeliwatan rek sekadung banter. Wis mandek gak apa-apa. Soalnya orang lain nanti juga di belakang kita juga sama, nggak peduli, banter-banteran. Wala rek, wala kabeh. Bahkan sampean kudu mandek jebret, langsung mudun, singkirkan batu kerikil yang besar itu. Nah, karena kalau bleset aja kena ban itu kan cedak, biasanya kan gitu toh. Itu kasihan kalau mengenai orang. Itu kalau bukan orang yang muhsin juga nggak akan berhenti. Karena ihsan itu derajatnya tinggi sekali di atas Islam dan di atas iman. Makanya pembahasan kita tadi ya yang terakhir adalah bab tentang masalah ihsan, tentang ihsan. Apa definisi ihsan? Ihsan dalam ibadah itu luar biasa. Ini harus terus di-upgrade keimanan kita. Sehingga orang kalau yakin itu antara membalas dengan memaafkan. Bagi orang muhsin milih memaafkan. Nah, ketika Abu Bakar saja sama siapa itu namanya Maisatoh atau Masitoh itu ya, yang dia itu
Masto, Misto, ya mau Cakto apa siapa ngono Pak. Ada totonya gitu ya. Iya Masto. Ya kan sempet di blacklist, di embargo, diboikot sama Abu Bakar gara-gara apa? Ikut menyebarkan fitnah Aisyah. Ditegur sama Allah. Apa kamu nggak mengharapkan ampunan dari Allah? Wes cukup ta? Loh gitu loh. Karena salah satu kiat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Bagi orang yang cuma sekedar Islam, abot, kenaan. Tapi bagi orang muksin, lebih yakin dan percaya dengan janji Allah daripada menuruti hawa nafsu. Ya wis lah, pertamane ati rodok loro, rodok igit-igit gregeten. Tapi karena tahu fadilahnya, keutamaannya, dengan cara inilah Allah akan memaafkan kesalahan kita, maka dia pun memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat jahat sama dia. Ini contoh orang muhsin, orang ihsan, berbuat ihsan. Yakin sekali. Untuk bisa mendapatkan ampunannya Allah, saya harus memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun ya loworo atine, sempat diboikot, apa itu enggak gregetan Abu Bakar. Nah, tapi karena dia memilih menjadi orang yang ihsan, dimaafkan, dikasih lagi, diberikan lagi fasilitas untuk dia bisa hidup, makan, dikasih belanja dan seterusnya. Sampun nggih? Ada yang ditanyakan? Sudah melewati ini sudah. Nggih. Ya, semoga bisa difahami dan semoga Allah memberikan kita keikhlasan, rasa cinta, khauf dan rojak dalam beribadah, sehingga kita juga akan diterima amal ibadah kita, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.